Pemirsa, diduga akibat keracunan, 2 pekerja cuci mobil meninggal dunia dan 3 pekerja lainnya dirawat di rumah sakit setelah mencuci bagian dalam tangki sebuah truk di Sidoarjo, Jawa Timur. Kini polisi masih menyelidiki penyebab dari korban meninggal dunia. Warga dihebohkan dengan insiden kecelakaan kerja yang melibatkan 5 orang pekerja di tempat pencucian truk Tirta Abadi di tepi jalan bypass Krian, Sidoarjo. 2 dari 5 pekerja meninggal dunia, sementara 3 pekerja lainnya dirawat di rumah sakit karena diduga keracunan setelah mencuci bagian dalam tangki sebuah truk di tempat pencucian truk. Awalnya ada 1 pekerja yang masuk ke dalam tangki truk karena mengalami sesak nafas. Yang bersangkutan minta tolong ke rekannya di luar tangki. Kemudian rekan lainnya menolong ke dalam tangki. Ironisnya dari 5 orang pencuci truk yang masuk dalam tangki, semuanya alami sesak nafas. Akhirnya evakuasi warga dibantu petugas damkar ke rumah sakit. Dari 5 pekerja itu, 2 orang meninggal dunia dan telah dimakamkan. Waktu di bawah itu setengah kritis, habis napasnya itu cuma agak keras, bisa lah ya selamat sekarang itu. Tapi yang keempat, yang kelima udah lemas, yang kelima terakhir itu malah enggak gerak sama sekali. Tangki pada saat itu sedang dilakukan pencucian, ya pencucian tangki dicuci oleh 2 orang. Kemudian setelah dicuci dengan 2 orang ternyata karena yang bersangkutan itu masuk ke dalam tangki ya, kemudian melakukan pencucian tangki, kemudian yang bersangkutan meminta tolong. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti 2 pekerja cuci truk meninggal dunia, sementara 3 korban selamat lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Anwar Medika Krian, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat Saudi Airlines yang mengangkut jemaah haji Indonesia mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pesawat rute Jeddah Jakarta ini mendapatkan ancaman bom. Pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5726 rute Jeddah Jakarta mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara usai diduga mendapat ancaman bom. Pesawat mendarat darurat sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Seluruh penumpang pesawat Saudi Airlines yang mengangkut 441 jemaah haji Indonesia kloter 12 JKS berhasil dievakuasi. Penumpang terdiri dari 207 laki-laki dan 235 perempuan serta 18 kru pesawat. Seluruh penumpang dipindahkan ke ruang tunggu keberangkatan internasional. Sementara tim penjinak bahan peledak dari TNI Polri langsung melakukan sterilisasi pesawat. Sebelumnya, pesawat Saudi Airlines yang berangkat dari Jeddah dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta ini mendapat ancaman bom. Ancaman diterima pilot saat pesawat telah lepas landas dari Bandara Jeddah, Arab Saudi. Menurut informasi PT Angkasa Pura Indonesia, pesawat mendapat ancaman bom yang dikirimkan oleh orang tak dikenal oleh surat elektronik atau email. Email tersebut berisikan ancaman orang tak dikenal yang akan meledakkan pesawat Saudi Airlines SV5726. Saat ini posisi pesawat dinyatakan clear, baik dari kabin maupun dari barang-barang yang diangkut di pesawat. Dan kami masih lakukan pendalaman terhadap barang bawaan dari para jemaah haji yang berada dari. Kini aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu kembali berjalan normal usai sempat ditutup sementara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin melaporkan. Pemirsa, seorang nelayan melecehkan 8 anak laki-laki di bawah umur di Pelalawan Riau. Pelaku mengiming-imingi korbannya dengan uang jajan dan mainan. HR, 37 tahun, ditangkap polisi karena melecehkan 8 anak di bawah umur di Pelalawan Riau. Aksi bejat pelaku berlangsung sejak 2023 silam. Pelaku beraksi saat istri dan anak-anaknya tidak di rumah dengan mengiming-imingi korbannya uang jajan dan mainan. Perbuatannya terbongkar setelah salah satu korban bercerita kepada orang tuanya. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku pernah jadi korban pelecehan saat masih duduk di bangku sekolah dasar. 8 korban anak di bawah umur. 8 korban tersebut masih duduk di bangku sekolah SD SMP yang berada di Kecamatan Meranti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,
Kini pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi menduga masih ada anak lain yang jadi korban aksi bejat pelaku. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan melaporkan. Pemirsa, seorang pria nyaris jadi bulan-bulanan warga karena melecehkan bocah laki-laki di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Korban masih berstatus pelajar sekolah dasar sudah 4 kali dilecehkan pelaku. AF babak belur dihakimi warga di kawasan Tanah Merah, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Warga geram karena pria ini diduga melecehkan seorang bocah pelajar SD. Motifnya, pelaku memperdaya korban dengan memberikan mainan sebelum dilecehkan di sebuah gumuk. Saat diperiksa polisi, korban mengaku sudah 4 kali dilecehkan pelaku di waktu berbeda. Untuk pelaku saat ini masih kami mintai keterangan, dan begitu juga korban dan berikut saksi masih kami dalami prosesnya. Korban seorang laki-laki ya, di bawah umur atau bagaimana? SD. Polisi mengimbau orang tua segera melapor jika ada anak mengalami kasus serupa. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pemirsa, meskipun spanduk larangan agar tidak mesum sudah terpasang, namun petugas Satpol PP Jakarta Selatan masih mendapati muda-mudi asik bermesraan di Taman Langsat. Ya, muda-mudi yang kedapatan bermesraan pun diberi teguran oleh petugas Satpol PP. Petugas Satpol PP Jakarta Selatan mendapati sejumlah muda-mudi yang asik bermesraan di tempat gelap di sekitaran Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas pun langsung mendatangi pasangan tersebut dan langsung menegurnya. Selain memasang spanduk, patroli di Taman Langsat tersebut diintensifkan. Petugas juga memasang kamera pengawas atau CCTV. Artinya mereka yang terlihat bermesraan ya? Bermesraan gitu, bermesraannya terlalu dekat gitu ya, itu akan saya tegur. Tapi kalau seandainya emang cuma duduk biasa gitu ngobrol sih ya, itu saya nggak tegur yang begitu. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jakarta memberlakukan kebijakan membuka taman di ibu kota selama 24 jam. Namun, hal itu dimanfaatkan sejumlah pasangan muda-mudi untuk berpacaran, bahkan dijadikan tempat mesum dan sempat viral di media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati Anyus melaporkan.